Halo guys, Rianto di sini. Dan ini bukan video review HP. Kali ini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai aneka. Apa itu nilai-nilai aneka? Bukan aneka gorengan. Aneka adalah nilai-nilai yang harus diinternalisasi oleh para ASN. Aneka merupakan kependekan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Mungkin kalau kita ngebahas tentang aneka dan nilai-nilainya seperti yang saya barusan sebutkan, sepertinya terlalu abstrak ya. Teman-teman tahu nggak bahwa nilai-nilai aneka itu mungkin sudah kita lakukan setiap hari, seperti yang berikut ini. Sebagai pelayan publik, ASN tidak boleh menerima suap dan gratifikasi. Tapi kalau THR boleh ya. Tidak menerima suap dan gratifikasi merupakan wujud dari nilai integritas yang merupakan perilaku dari akuntabilitas. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan teman-teman kita atau orang-orang di sekitar kita melakukan gibah atau menggunjing. Ada berita baru. Aduh, lagi puasa gini nggak boleh gibah. Emang ada apa? Tuhan melarang untuk menggunjing orang lain atau gibah. Tidak melakukan gibah merupakan penerapan perilaku dari sila pertama Pancasila. Sebagai warga negara yang berketuhanan, kita tentu harus selalu menaati perintah Tuhan. Ketika kita membuka media sosial, tentu kita pernah menemukan yang namanya hoax atau hate speech. Sebagai ASN, kita tidak boleh menyebarkan hoax atau hate speech karena itu akan merusak persatuan Indonesia. Diskusi dan musyawarah adalah salah satu ciri khas masyarakat Indonesia. Sebagai bangsa yang memegang teguh ideologi Pancasila, bermusyawarah dalam setiap kegiatan adalah hal yang mutlak dilakukan. Penerapan sila-sila dari Pancasila setiap hari merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan nilai-nilai nasionalisme. Sebagai profesional, kita tentu harus mengikuti organisasi-organisasi yang menunjang pekerjaan atau hobi kita. Tapi ingat, tidak boleh bergabung dengan organisasi yang terlarang, apalagi organisasi yang menentang ideologi Pancasila. Kita harus menjunjung tinggi ideologi Pancasila. Kemudian, sebagai makhluk sosial, baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan lainnya, kita harus mengutamakan koordinasi, komunikasi, dan konsultasi, supaya yang kita lakukan bisa diterima dengan baik oleh semua pihak, dan tidak ada mispersepsi atau misunderstanding. Menghargai komunikasi serta menjunjung tinggi ideologi Pancasila merupakan bentuk dari internalisasi nilai dari etika publik. Indonesia selalu menginginkan anak-anak mudanya untuk senantiasa berinovasi dalam berbagai bidang. Menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi banyak orang sangat penting untuk dilakukan oleh para ASN. Kemudian, dalam pekerjaan, kita harus senantiasa menjunjung tinggi kualitas. Karya-karya yang kita ciptakan tidak boleh asal-asalan, harus memiliki mutu yang baik, sehingga karya kita bisa dinikmati oleh banyak orang dan bermanfaat. Perhatian terhadap mutu, serta menciptakan inovasi-inovasi baru adalah contoh konkret dari penerapan nilai komitmen mutu. Sebagai pegawai, ketika kita membuat janji dengan seseorang, ataupun ketika berangkat kerja, kita harus disiplin, hadir tepat waktu, tidak terlambat. Pulang tepat waktu juga boleh. Kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Kejujuran tersebut harus kita biasakan sejak sekarang. Dalam berkata, berucap, atau berkomunikasi, kita tidak boleh berdusta. Mbak, ya? Pulang kerja? Iya, pulang kerja. Udah nikah? Harus jujur. Hal-hal yang besar dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Mengambil barang milik orang lain adalah contoh yang tidak baik.
Ini sendal satu lumayan juga nih. Jadi, disiplin, jujur, dan tidak mengambil barang orang lain adalah contoh perilaku anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, itu semua adalah penerapan nilai-nilai Aneka dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun terdengar abstrak, ternyata nilai-nilai Aneka kita sering lakukan setiap hari. Saya Rianto, melalui video ini ingin mengingatkan untuk diri saya sendiri dari sekarang untuk senantiasa menerapkan nilai-nilai Aneka, sekaligus mengingatkan teman-teman lainnya untuk tidak lupa terhadap nilai Aneka tersebut. Apakah kewajiban melaksanakan nilai-nilai Aneka ini mengharuskan kita jadi manusia yang sempurna? Tentu tidak. Tapi, jika ada kemungkinan untuk kita memperbaiki diri menjadi lebih baik, kenapa tidak? Pada akhirnya, saya berharap semoga video ini bermanfaat. Dan seperti biasa, terima kasih.